Mbak Halo Jen. Mbak Saski. Yes, apa kabar Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Dirimu apa kabar? Baik juga, puji Tuhan. Sehat, kita akhirnya bisa Iya. ngobrol-ngobrol di sini. Kita mau ngobrol tapi kita biasa kenalan dulu nih. Kan di sini Hometown Neighbors pengen kenal nih Mbak Saski, latar belakangnya, mungkin juga anaknya berapa. Boleh dong kita kenalan dulu? Halo hometown neighbor semua, selamat pagi menjelang siang. Jadi perkenalkan, aku Saskia, boleh panggil Saski. Aku adalah psikolog anak dan keluarga dan juga co-foundernya Tiga Generasi gitu. Jadi aku juga punya seorang putra, umurnya di sekitar 3 tahunan. Kita langsung ngobrol aja ya kan. Bisa dibilang kita udah 2 tahun lah ya di rumah gitu kan, hampir 2 tahun di rumah, dan Mm-mm. ternyata second wave dari COVID-19 ini agak lebih berat di anak gitu. Kalau misalnya Mm-mm. kemarin kan sempat yang kayak oh banyak yang lebih kena tuh orang tua atau lansia, tapi sekarang ternyata juga anak-anak juga kena nih. Ada efeknya nggak sih untuk anak-anak dan juga orang tua? Sebetulnya sih dari yang wave pertama juga udah lumayan ada anak-anak yang terkena ya, karena kan kondisinya kita tuh bener-bener nggak pasti, nggak tahu kapan berakhirnya. Di second wave ini kan kemarin sempat ada harapan, oh Juli ini kita bisa masuk sekolah gitu, tapi ternyata ya ada sesuatu yang menyebabkan kita semua harus di rumah gitu kan. Memang sih kalau yang terjadi sekarang, anak-anak itu udah mulai pada bosan gitu ya. Ada beberapa klien yang aku benci nih pandemi soalnya aku nggak bisa ketemu teman-teman gitu, udah mulai kangen sama temennya. Mungkin yang kalau seanak aku, seanaknya Mbak Jen juga kadang pingin jalan-jalan komplek, tapi kita juga takut gitu kan, gitu. Terus kan di usia-usia juga yang sebetulnya butuh nih untuk interaksi langsung sosial bareng sama orang lain dan juga memahami instruksi yang biasanya kalau kita ngelihat di sekolah gitu ya, misalnya gurunya bilang yuk kita semua circle time atau duduk di mana, kalau lihat teman duduk dia juga ngikutin. Tapi sekarang paparan itu kan jadi nggak ada ya, semuanya sama kita gitu. Jadi memang mungkin nggak cuma dari sisi mental aja gitu dan kesehatan fisiknya juga, mungkin juga kondisi-kondisi pertumbuhan-pertumbuhan yang lebih ke emosional dan sosial ini nih yang memang lumayan mengkhawatirkan. Nah, sebenarnya kita sebagai orang tua ada nggak sih caranya untuk ngasih tahu pengertian ke anak tentang virus ini gitu, tentang COVID-19, terutama untuk anak balita sama anak yang usianya SD, SMP itu atau remaja kan agak beda tuh. Mungkin Mbak Saski bisa kasih tips penjelasan untuk memberikan pengertian ke mereka. Tiap tahapan usia tuh berbeda ya. Mungkin kalau ke teman-teman yang di SD, SMP, SMA itu kita udah bisa ngomongin tentang virus gitu, kuman lebih spesifik, lebih ada prosesnya gitu. Mereka juga lebih paham. Apalagi kalau teman-teman yang SMP, SMA tuh sekarang udah canggih, udah bisa browsing kemana-mana, lebih apa ya, udah lebih pinter lah kadang-kadang daripada kita ya Mbak Jane gitu. Nah, yang TK atau anak usia dini nih ke bawah ini yang memang jadi concern gitu. Jadi biasanya kalau aku sih ngomongnya kita coba cari padanan atau perumpamaan yang anak-anaknya tuh bisa lebih paham gitu. Misalnya kalau aku bilang ke anak aku mengatakan bahwa virus ini tuh kayak monster kecil banget yang kamu tuh nggak bisa lihat gitu. Dan kalau ada orang berkerumun banyak atau banyak orang, dia bisa loncat loh ke kamu gitu. Nanti kalau kamu jadi sakit, kan kita nggak bisa jalan-jalan di rumah, kita nggak bisa main bola, nggak bisa. Jadi aku cari ke hal-hal yang dia nggak bisa lakukan ketika dia sakit gitu. Atau aku juga bilang ke dia, misalnya kita punya saudara, tante, om atau temen yang memang pekerjaannya nakes gitu ya. Nah tapi kita harus bantu ini, kita punya superhero banyak yang membuat monster ini tuh mau keluar gitu, mau pergi dari kita semua. Nah misalnya ada yang dokter, ada om tante siapa gitu ya, ilmuwan gitu. Nah makanya kita bantuin superhero-nya ya dengan kita misalnya tinggal di rumah. Atau kita bisa pakai ini Mbak Jen, ada beberapa media-media kayak buku atau film gitu ya, yang memang dia menjelaskan tentang virus, tentang jarak jauh dekat gitu, yang jadi gadgetnya tuh dimanfaatkan bukan cuma buat main, tapi buat anak mengerti juga nih kondisi situasi saat ini tuh seperti apa. Itu bisa dilakukan sih di anak-anak yang usia dini. Dan tadi ya menggunakan masker juga kan anak-anak harus diajarin sedari dini ya kan untuk terbiasa memakai Mm-mm. masker dan hand sanitizer itu. Dan yang paling penting mungkin menurut aku adalah orang tuanya juga yang mencontohkan. Jadi kalau orang Setuju. tuanya, Mm-mm. jadi kalau orang tuanya pakai rutin dan ketat disiplin, aku jamin banget pasti anak-anaknya juga akan ngikutin dan disiplin juga. Bahkan anak aku yang lebih cerewet, mami kok Betul. nggak pakai masker sih, ya kan? mau mau Terus ambil paket keluar kayak maskernya belum mami gitu, dia jadi maskernya dia belum yang pakai gitu. cemas gitu. Iya benar. Oke, ini ada yang menarik juga tadi kan Mbak Saski sempat ngomong ternyata nih
meskipun kita lagi online semua kayak gini, ternyata makin banyak yang konsultasi ke Mbak Saski, kepada teman-teman psikolog yang lain. Ternyata angkanya meningkat ya. Ini juga aku baru tahu gitu. Maksudnya kan selama ini kita paling angka meningkat ya karena di rumah sakit banyak yang sakit gitu. Nah, ternyata juga banyak yang konsultasi nih ke Mbak Saski sendiri. Boleh dong sharing sedikit pengalamannya tuh, mereka tuh konsultasi tuh apa gitu, dan bagaimana solusinya. Terus yang paling penting adalah kapan kita sebagai orang tua sadar apakah kita perlu pergi ke profesional untuk either untuk anak kita ataupun untuk kita. Di tahun lalu tuh per bulan tuh nambah sekitar 30% gitu. Jadi kita juga kaget, dan itu orang tua dan anak yang nggak semuanya karena kasus kebutuhan khusus gitu. Jadi memang karena mungkin anaknya jadi nggak termotivasi sekolah, atau hubungan dengan anak tuh juga jadi meruncing, Mbak Jane. Mungkin kitanya sebagai orang tua juga capek kali ya gitu. Jadi harus sekolah ditemenin. Kebayangkan kalau kita dulu nggak pernah pengen bolos sekolah, tapi kalau nemenin anak balita sekolah tuh kayak kita pengen bolos gitu kan. Kemudian juga apa ya, ada stres-stres orang tua, mungkin hubungan dengan pasangan tuh juga banyak. Kalau di anak-anak mungkin bosan, terus kayak kalau remaja ya itu kayak masalah-masalah udah lama nih nggak ketemu temennya, kangen, terus jadi ada masalah-masalah perilaku. Kalau di anak-anak maksudnya masalah perilaku tuh misalnya jadi lebih agresif gitu ya, atau jadi lebih tantrumnya jadi lebih banyak gitu, karena mungkin situasinya tuh itu aja. Nah kalau ditanya sebenarnya kapan sih kita mulai harus memastikan, bukan memastikan sih, mulai ngelihat ini kayaknya anaknya perlu nih dibawa konsultasi ke profesional gitu. Sekarang alhamdulillahnya psikolog-psikolog juga udah bisa online. Jadi memang kita lihatnya beberapa hal sih. Pertama kita lihat moodnya gitu. Apakah setiap hari dia memang moodnya low terus, marah-marah terus gitu ya, atau sedih terus gitu. Atau kita lihat perilakunya, makin clingy nggak, maunya bergantung aja. Padahal dulu anaknya nggak apa-apa tuh, ngapa-ngapain sendiri. Sekarang maunya sama mamanya atau papanya terus gitu. Atau malah makin agresif, malah makin sering kayak apa ya, pingin lempar barang, mukul dan lain sebagainya, yang sebenarnya udah di luar umur itu. Atau satu lagi, perkembangannya tuh regress, maksudnya mundur. Jadi misalnya udah nggak ngompol lagi nih sebenarnya, tahu-tahu kok ngompol lagi gitu. Jadi ada perubahan, kayak kok perkembangannya dia jadi mundur gitu. Ditambah dengan kalau rutinitas dia tuh berantakan. Kalau yang sudah lebih besar mungkin semua tugasnya nggak mau dikerjain gitu, semua tanggung jawabnya ditinggalkan. Nah itu mulai sepertinya coba dibawa konsultasi ke profesional. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita bantu bareng-bareng supaya anaknya lebih terjaga lagi kesehatan mentalnya gitu. Banyak kasus yang terjadi itu kan karena bisa dibilang pemicunya adalah SFH atau school from home. Dan tadi ya, kangen dengan teman juga. Nah, gimana sih kita sebagai orang tua juga menghadapi aktivitas school from home ini? Apalagi kan banyak orang tua yang bisa dikatakan udah kantor ya, maksudnya masih ngantor juga, stres di kantor juga. Terus udah gitu harus jadi guru juga. Sekarang kan jadi guru kan, padahal dulu kan kayak kita cuma bayar guru gitu. Benar-benar. Gimana kan banyak yang burn out gitu, bisa dikatakan aduh bos mau ini, anak ini gimana sih kita supaya bagi orang tua juga nggak burn out, terus cara menghadapi aktivitas SFH ini? Iya benar banget, salah satu kasus yang cukup naik itu memang parenting burnout ya, atau parental burnout gitu. Jadi kita stres berkepanjangan karena menjalani peran kita sebagai orang tua gitu ya. Mungkin dengan tambahnya itu tadi kan, yang kita nggak pernah sekolah guru, tiba-tiba harus nanganin anak kita nih belajar, yang bagaimanapun anak kita tuh yang bajian. Aku sih ngerasa gitu ya, kalau sama gurunya itu lebih mudah dimintain tolong gitu. Tapi kalau sama mamanya ada aja lagi pengen manja gitu, ada lagi pengen ini itu gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah SFH, yang pertama kita harus ngeh banget sih kebutuhan mental kita, diri kita tuh apa sebagai orang tua gitu. Karena ibaratnya kalau kita happy gitu ya, kalau kitanya less stress gitu, nggak terlalu stres, interaksi kita sama anak tuh juga jadi lebih positif gitu. Kebayang nggak para hometown neighbors kalian gitu, kalau kita lagi kesel atau kita lagi stres, kayaknya tuh anak misalnya ditanya sama gurunya gitu, namanya siapa, kan suka gitu ya, lagi live Zoom tiba-tiba anaknya nggak jawab gitu, kita jadi jawab nggak kak, kita ngeliatinnya beda kan gitu. Tapi kalau kita lagi dalam kapasitas emosi yang oke gitu, kita jadi kayak ya kita jawab namanya, oh kakak malu iya gitu. Kalau nggak kan kitanya juga jadi lebih galak. Dan pada saat itu juga gitu ya, namanya anak-anak sama kayak kita, kalau dulu kita belajar gitu ya, terus dosennya atau gurunya tuh killer, pelajaran yang gampang jadi susah. Sama-sama anak, kalau ibunya udah berubah bertanduk atau bapaknya berubah jadi singa, dia juga jadi nggak bisa konsen gitu. Jadi dia makin nggak bisa memanage perasaannya dia gitu. Jadi sebenarnya paling penting tuh kitanya dulu sebagai orang tua emosinya distabilkan
Kemudian nggak apa-apa, emang anak-anak itu beda-beda temperamen Bapak Ibu. Jadi ada yang kadang ditanya langsung jawab, langsung nyanyi gitu ya. Ada yang dia diem dulu ngeliatin gitu screen-nya, baru angkatnya tuh di tengah-tengah atau pas sudah mau selesai sekolahnya, atau pas sudah selesai dia baru angkat. Emang ada yang kayak gitu. Dan juga ini sih anak tuh butuh dikasih istirahat juga Mbak Jin. Jadi kalau aku biasanya aku kasih rumusan, misalnya kita bisa break gerak-gerak tuh 1-3 menit kali usianya. Jadi misalnya kalau anaknya Mbak Jin 4 tahun gitu, berarti per 4-12 menit dia tuh tiap-tiap anak tuh rentangnya segitu tuh, dia 4 tahun untuk bisa break dulu gitu, karena dia butuh recharge lagi. Itu pun dia bisa bertahan 4-12 menit sama kegiatan yang dia suka. Jadi kalau misalnya nggak suka art and craft, belum 4 menit dia udah cabut gitu. Nah emang kayak gitu Mbak Jane gitu. Jadi kita mesti sabar-sabar memahami perkembangannya, dan juga paling penting balik lagi stres kita sebagai orang tua, hometown neighbors harus dijaga supaya nggak berimbas gitu. Mungkin sekaligus kadang kita juga sebagai orang tua kayak suka khawatir berlebihan, dan selama ini menganggap ketika anak school from home, terus udah gitu di rumah juga kan ketemu terus nih kan, biasa kan ketemu guru, ketemu teman, sekarang 4L, lo lagi gitu kan, diliatin mama lagi, diliatin papa lagi gitu. Nah ternyata kita aja sebagai orang tua juga membutuhkan space atau ruang sendiri. Nah sementara kalau misalnya anak ternyata sendiri pun mereka juga butuh nggak sih sebenarnya Mbak Saski? Benar, kita tuh butuh waktu sendiri, dan gak apa-apa loh kalau kita tuh melatih anak untuk independent play atau main sendiri atau punya waktu untuk dirinya sendiri. Aku terus terang dari anakku 4 bulan, karena kan aku ibu bekerja ya, udah sering kulatih, jadi kayak 5 menit aja dia sibuk sendiri, aku di sebelahnya di mana gitu. Walaupun dia waktu itu kan cuma nengok-nengok doang gitu kan, dan semakin lama semakin panjang rentang waktu dia untuk bisa sendiri sambil mamanya tuh kerja, nggak harus kita temenin gitu. Karena dia butuh juga nih latihan untuk nyaman sama diri sendiri. Ini investasi jangka panjang yang bagus banget, karena bayangin nggak kalau kita takut sendiri itu repot banget, pasti ada situasi di mana kita semua tuh harus sendirian gitu nyelesain sesuatu gitu. Dan self care orang tua gitu dengan punya me time, melakukan waktu sendiri itu bukan sebagai sesuatu yang egois kali ya Mbak Jen gitu. Kadang kita namanya juga ibu-ibu atau bapak-bapak suka merasa berdosa, kayak kok anak gue diemin sendiri, kok aku tinggalin sendiri gitu. Padahal pada saat kita melakukan self care me time atau sendirian, itu kita lagi nge-charge baterai kita gitu. Kita lagi menuhin baterai supaya kita bisa jadi ibu yang lebih baik. Mungkin nggak harus kayak 2 jam 3 jam ya gitu. Kita bisa scrolling Instagram atau apa 5-15 menit you do you yang enak buat para hometown neighbors kalian untuk istirahat sebentar gitu sendiri, recharge, baru deh kita balik lagi. Karena kalau nggak, bener kata Mbak Aji, nanti meleduk. Dan bener juga anaknya juga harus lihat bahwa oh role model ibunya pernah juga kok, bapaknya pernah juga sendiri, and it's okay gitu. Jadi mereka tuh butuh sebenarnya skill itu skill yang harus diajarin sih, memang nggak bisa tiba-tiba. Terus ternyata ngaruh nggak sih Mbak Saski, kan kita selama ini berpikir kesehatan mental, tapi juga kan ternyata fisik juga ngaruh. Nah kayak nutrisi juga ngaruh nggak sih sebenarnya buat mental kita? Ini aduh aku suka banget ditanya ini. Jadi sebetulnya di psikologi sendiri itu sedang booming ya, dari beberapa tahun terakhir sih sebelum pandemi, bahwa you are what you eat, apa yang kita makan tuh berpengaruh sekali sama hidup kita sehari-hari. Kenapa? Karena ternyata usus kita, saluran pencernaan kita itu adalah otak kedua para hometown neighbors gitu. Jadi memang 90% hormon-hormon yang bikin cemas itu tuh dihasilkannya di usus. Lewat mana? Lewat makanan atau asupan yang kita makan, makanan dan minuman. Jadi memang di usus itu kan banyak banget bakteri baik ya, dan bakteri itu mengisi banyak banget hal di hidup kita gitu, di tubuh kita gitu kebetulan. Jadi bahkan kalau ditanya, kita tuh tersusun dari entah mungkin triliunan bakteri ya, dan kita yang milih gitu, mau yang baik-baik atau mau yang jelek-jelek dalam badan kita. Itu dia kenapa kita mesti pilih nih makanan atau minuman yang memang bagus bahannya gitu ya, alami gitu, dan juga prosesnya pun bagus gitu. Jadi bukan cuman nutrisinya yang bagus, tapi prosesnya, karena bisa aja itu mengurangi satu sama lain. Supaya apa? Mood kita, stres kita, dan kalau di anak-anak, di orang dewasa juga, kesehatan otaknya tuh terjaga. Jadi semua ternyata nyambung Mbak Jen, nggak bisa dipisah-pisah gitu. Wah, ini penting banget untuk diketahui juga ya, karena ternyata orang banyak berpikir, pokoknya yang penting otaknya cerdas gitu. Nah, ternyata kesehatan pencernaan itu juga sangat mempengaruhi loh untuk kecerdasan, karena kalau misalnya apa yang kita makan udah bagus gitu, tapi si pencernaannya nggak sehat, dalam artian tidak bisa menyerap nutrisi secara maksimal, itu juga nggak bisa masuk ke tubuh. Makanya harus dijaga banget kesehatan pencernaannya. Dan nutrisinya pasti harus yang alami, karena kalau semakin tidak alami akan semakin susah dicerna oleh tubuh. Nah,
kalau tadi kan banyak banget nih pertanyaan yang ngomongin kalau zaman dulu nih kita sebagai orang tua, ayo nak kamu keluar main, jangan nonton TV terus, main-main sana, keluar gitu untuk dapat sinar matahari, sosialisasi. Nah kalau sekarang kan ayo di dalam rumah, tidak boleh keluar. Terus kalau di dalam rumah nontonnya handphone, layar lagi TV. Tadinya sekolah laptop, terus kemudian TV, handphone, dari gadget ke gadget ke gadget. Nah gimana nih ngaturnya nih, soalnya Mbak Saski kan banyak banget kegiatan yang belum lagi les gitu kan bisa dikatakan. Gimana pembatasannya, terus peraturannya itu seperti apa di rumah kira-kira baiknya? Oh iya bener sih, gadget ini juga jadi apa ya, masalah yang sekarang pasti naik banget gitu, karena kita takut anaknya kecanduan gitu, takut perkembangannya terhambat. Memang ada aturan waktunya gitu para bapak dan ibu sekalian gitu ya. Jadi memang kalau misalnya di balita, terutama di anak di bawah 18 bulan itu tidak disarankan. Yang memang mungkin sekarang jadi susah karena kalau mau ketemu eyangnya gitu ya, jadi harus lewat video call. Ya nggak apa-apa kalau sebentar lah, masa nggak boleh gitu. Nah kalau 18 bulan sampai 2 tahun memang kalau bisa video call aja. Kenapa sih? Soalnya kalau kayak kita kan nih Mbak Jen ngomong, aku bisa nyaut langsung gitu. Jadi ada interaksi langsung gitu kalau video call gitu. Nah kemudian karena diperlukan otaknya emang kayak gitu untuk bisa, jadi kita tuh bayi tuh lahir udah dikasih otak, terus udah ada sambungannya. Nah tapi supaya berfungsi optimal harus disambung. Nah disambungnya itu pakai interaksi langsung memang, terutama di 2 tahun awal. Setelah 2 tahun sampai sekitar 3 tahun mungkin di 30 menit, 3 tahun sampai 5 tahun di sekitar 1 jam gitu ya. Kemudian nanti setelahnya sampai 8 tahun tuh 2 jam maksimal gitu. Tapi setelah 8, sebenarnya sih di usia SD itu udah mulai nggak ada sesuatu yang pakemnya pasti. Cuman biasanya kalau kita ngelihat gadget zaman sekarang, terutama semua pembelajaran dari gadget, nggak cuma waktu Bapak Ibu, tapi juga gadgetnya tuh kita mengakses apa, konten apa yang kita akses. Misalnya ya buat sekolah online gitu ya, itu kan ada waktunya, nggak menyebabkan kecanduan juga karena ada sesuatu yang dipelajari. Kemudian jangan sampai ngurangin waktu tidur dan bergerak aktif anak. Jadi kayak bisa dicari di browsing, sebenarnya anak tuh masih butuh tidur tuh sehari tuh berapa lama totalnya, jangan sampai mengganggu itu. Jangan di jam makan gitu, selalu itu diingetin gitu. Dan satu lagi juga si bergeraknya ini harus terpenuhi gitu. Jadi kalau anak-anak usia dini 8 tahun ke bawah itu minimal 1-3 jam gitu. Nah, dari situ silahkan diatur. Yang penting nggak mengganggu waktu tidur, waktu bergerak aktif, waktu sekolah. Kalau mau main dikasih di time frame yang memang kita bisa kasih gitu ya. Dan kalau bisa konsisten dan rutin. Jadi anaknya nggak gampang marah dan tahu kapan dia bisa akses gadgetnya lagi gitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir juga. Tadi ada yang nanya fakta menarik mengenai gut-brain connection. Karena tadi ada yang memikirkan, oh ternyata mental sama fisik itu harus sejalan ya, harus seirama. Boleh dijelasin juga nih fakta si gut-brain connection. Gut-brain connection ini Mbak Saski. Iya, jadi bener banget tuh Mbak Jen, canggih banget. Itu termnya namanya gut-brain connection or gut-brain access gitu. Kalau teman-teman mau cari gitu ya, akses AXIS gitu. Jadi para hometown neighbor bisa lihat. Jadi sebenarnya pilar kesehatan mental kita itu tuh nggak bisa dipisahkan dari kesehatan pencernaan kita gitu. Karena di pencernaan itu tuh banyak banget memproduksi bakteri-bakteri baik. Nah, bakteri baik ini kan menentukan kita tuh berpikir gimana, merasakan sesuatu gimana, berperilaku bahkan mungkin seperti apa gitu. Jadi di situ di usus itu tuh sebagian besar 90%-an katanya itu tuh hormon-hormon kecemasan tuh diciptakan atau hormon yang bikin bahagia gitu. Makanya usus ini kan isinya makanan ya, sari-sari makanan dan minuman gitu. Kita perlu masukin yang bagus supaya dan yang cocok sama badan kita juga gitu. Kita sensitif apa tuh kita juga harus kenal supaya ya secara mood gitu itu kita terjaga. Nah, secara kesehatan otak juga terjaga. Bayangin nggak kalau kadang pagi misalnya kita salah makan gitu ya. Itu kan kadang pas mau kerja atau mau belajar anak malah jadi ngantuk, malah jadi nggak fokus, malah nggak jadi termotivasi. Jadi aku pun sebagai psikolog nggak bisa bilang yang penting kita mindset management aja, yang penting kita self care aja. Nah, ketika kita ngomongin self care dan self love itu bukan selalu kita melakukan hal yang kita senangin aja, tapi juga hal-hal yang bermanfaat buat tubuh kita. Baru kita sayang sama diri kita sendiri gitu. Itu dia. Jadinya harus kita makan atau minum sesuatu yang alami tadi, prosesnya baik juga sehingga kesehatan mental kita, fisik kita dan otak kita semua terjaga. Semoga lebih jelas. Yes, itu banyak yang baru pada tahu new term ya, namanya gut-brain connection, gut-brain access. Ya, boleh nanti dicari tahu lagi biar bisa diterapkan juga di rumah. Oke, yang terakhir, seperti biasa nggak lengkap kalau misalnya kita nggak nanya nih dari seorang pakar kita kali ini, tips untuk di rumah aja. Gimana sih kita kan judulnya kan menjadi happy parent gitu, happy parenting.
Agar kita menjadi orang tua yang happy, orang tua yang sehat secara fisik dan mental. Ini gimana sih? Jadi kalau kita mau happy, sama seperti anak-anak, jangan lupa tadi social connection kita sama pasangan, sama teman gitu ya, sama anak, sama siapapun supaya kita tetap ngerasa bermakna kan itu dari setnya. Kemudian juga olahraga, tetapi aku ingetin jangan sampai kurang tidur juga gitu. Gerak kita juga tetap perlu gerak gitu kan. Terus cari hal-hal yang menyenangkan buat kita atau hal-hal baru yang kita mau coba tapi belum pernah kayak les nyanyi online misalnya, aku juga nggak tahu. Itu kayak mungkin seru gitu kalau kita coba. Jadi mendistraksi diri kita dari hal-hal yang kita pikirin terus-terusan gitu. Filter sosial media kita atau berita kita dengan hal-hal yang dibatasi lah, yang mana dari ahli supaya kita nggak terlalu ketakutan terus-menerus juga walaupun kita perlu baca berita. Dan terakhir, karena tadi kita ngomongin gut-brain connection, Mbak Jen, pasti supaya kita happy juga, isi gut kita dengan sesuatu yang bagus juga. Jadi maintain lah stres kita. Kita nggak mungkin nggak stres, tapi kita bisa memaintain stres kita dengan lebih baik. Jangan terpaku untuk jadi seseorang yang sempurna, itu bukan tugas kita. Tugas kita buat bertumbuh dan belajar, bukan semuanya harus all done sempurna.